Halo, saya Intan Jiansyah dari kelas Nautika tingkat 2. Selama 6 bulan, saya ditempatkan di kantor Kesia Bandaran dan Otoritas kelas 2 Bitung yang bertempat di Jalan IR Soekarno, Patetin 2, Air Tembaga, Kota Bitung. Saya berkontribusi membantu penulisan surat masuk sebelum diproses atau diterbitkan. Saya juga melakukan pengarsipan dokumen seperti ILR dan PMK. ILR singkatan dari Inflatable Life Raft atau dikenal dengan Life Raft. Apa itu dan apa kegunaannya akan dibahas pada bagian selanjutnya di part alat keselamatan. Kelai kelautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum untuk berlayar di perairan tertentu. Sama seperti sebelumnya, setelah surat permohonan diajukan dan surat masuk, kemudian ditulis dan dihantarkan ke ruangan kepala seksi bidang masing-masing untuk disetujui atau didisposisi, kemudian diproses. Hal ini juga berlaku untuk sijil dan buku pelaut baru, serta permohonan masuk lainnya. Bagian terakhir ini saya membantu menyalin surat masuk dari pelayanan publik agar memudahkan prosesnya, kemudian dihantar di ruang atau bidang masing-masing sesuai layanan yang ada di setiap ruangannya. Selanjutnya, kami melakukan kunjungan ke kapal patroli KSOP yang berada di pangkalan navigasi KNP 380 untuk mempelajari alat-alat navigasi dan alat-alat keselamatan yang ada di kapal tersebut. Perkenalkan, nama saya Intan Jiansyah dari kelas Nautika tingkat 2. Saat ini kami melakukan kunjungan di kapal KNP 380 yang berada di pangkalan navigasi kelas 2. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa alat navigasi yang ada di kapal. Alat navigasi yang pertama adalah echosonder. Echosonder atau perbingungan adalah alat navigasi yang bekerja dengan menggunakan sistem yang dipasang pada dasar laut untuk mengetahui kedalaman laut atau posisi suatu perairan. Sistem ini bekerja dengan merampungkan gelombang akustik menuju air dan menghitung waktu gelombang tersebut. Alat kedua adalah radar, radio detection and landing. Radar berfungsi untuk mendeteksi benda-benda di sekitar kapal seperti pulau dan kapal-kapal di sekitarnya. Alat ini juga dapat memberikan baringan antara kapal dan objek-objek tersebut. Alat berikutnya adalah GPS atau Global Positioning System. GPS berfungsi untuk menunjukkan posisi suatu benda atau kapal melalui Alat berikutnya adalah AIS, Automatic Identification System. AIS adalah sistem pemancaran radio. AIS berfungsi untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain.
seperti nama, jenis, tanggal, posisi, dan informasi lain yang diperlukan. Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, AIS bekerja dengan menggunakan very high frequency atau frekuensi yang sangat tinggi. Lampu biasanya terbuat dari bahan yang mencolok agar mudah terlihat dan dilengkapi dengan tali berbahan dasar nilon yang tidak mudah putus. Lampu biasanya diletakkan di sisi-sisi kapal yang mudah dijangkau. Life raft adalah sebutan untuk perahu dan tenda. Life raft biasanya berisi persediaan air, obat-obatan, makanan, dan alat-alat survival kit yang digunakan untuk bertahan hidup apabila terjadi keadaan darurat. Life raft merupakan salah satu alat yang diwajibkan ada di kapal, terutama pada kapal yang memuat penumpang. Life raft menurut Solas harus dapat bertahan dalam kondisi apapun saat di laut selama 30 hari. Dan juga harus dapat bekerja dengan baik apabila dilemparkan ke laut setinggi 18 meter. Life jacket atau jaket keselamatan adalah alat keselamatan yang digunakan untuk mengapung di air apabila terjadi keadaan darurat dan harus meninggalkan kapal. Jaket penolong ini juga dibuat dengan warna yang mencolok agar mudah terlihat. Search and Rescue Transponder adalah salah satu alat navigasi dan komunikasi untuk kapal dan berfungsi sebagai perangkat elektronik yang secara otomatis bereaksi terhadap emisi radar. Ini meningkatkan visibilitas pada layar radar. Thank you for watching my report. Sorry if there are errors in the video explanation.